I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afta. Saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya proses diskusi pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Niken STMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpah rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan proses perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul alokasi modal dan alokasi aset. Baik, kepada pemateri saya persilahkan. Baik, langsung saja. Materi pertama itu pengertian alokasi modal. Alokasi modal adalah proses distribusi sumber daya keuangan perusahaan. Hal ini lebih umum terjadi di perusahaan sektor keuangan daripada sektor real. Alokasi modal ini juga mungkin terkait dengan unit investasi dan sering digunakan sebagai dasar perhitungan nilai pemegang. Sedangkan pengertian modal adalah suatu yang krusial dalam membangun perusahaan. Begitupun pengalokasian modal. Pengalokasian modal adalah menetapkan modal di pos-pos strategis demi kemajuan perusahaan. Baik, selanjutnya manfaat modal bagi perusahaan. Yang pertama, membayar sewa tempat. Yang kedua, penyediaan bahan produksi. Yang ketiga, gaji tenaga kerja. Yang keempat, simpanan. Pengertian alokasi aset. Alokasi aset merupakan teknik investasi portofolio yang bertujuan untuk menyeimbangkan risiko dan menciptakan diversifikasi dengan membagi aset di antara kategori utama seperti uang tunai, obligasi, saham, real estate, dan turunannya. Setiap kelas aset memiliki berbagai tingkat pengembalian risiko sehingga masing-masing akan berperilaku berbeda dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, ketika sebuah aset mengalami kenaikan nilai, aset yang lain mungkin menurun atau tidak meningkat terlalu besar. Baik, saya akan lanjut. Prinsip-prinsip pengelolaan aktiva kewajiban. Yang pertama, resiko yang berhubungan dengan investasi dalam aktiva keuangan. Yang kedua, karakteristik dasar kewajiban. Yang ketiga, sekilas manajemen aktiva dan kewajiban. Adapun manajemen ekuitas aktif, yaitu gaya manajemen portofolio ekuitas dibagi menjadi dua, yaitu kategori pasif dan kategori aktif. Yang pertama, manajemen portofolio ekuitas pasif adalah strategi buy and hold. Jangka panjang biasanya saham yang dibeli sehingga return portofolio akan dilacak dari suatu indeks dari waktu ke waktu. Karena tujuannya melacak suatu indeks pendekatan untuk berinvestasi, ini umumnya disebut sebagai pengindeksan. Kedua, manajemen portofolio ekuitas aktif merupakan upaya yang dilakukan oleh manajer untuk mengungguli manajemen pasif dengan patokan portofolio berdasarkan atas risiko yang disesuaikan. Baik, saya lanjut. Struktur jangka waktu tingkat bunga. Tingkat suku bunga merupakan suatu harga dari penggunaan dana investasi, sehingga tingkat suku bunga menjadi salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung. Pengertian lain mengenai suku bunga adalah sebagai harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Secara sederhana juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara nilai rupiah sekarang dengan nilai rupiah di kemudian hari. Tingkat suku bunga berkaitan dengan peranan waktu di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Tingkat suku bunga muncul dari kegemaran untuk mempunyai uang sekarang. Terdapat 3 bentuk kurva yang bisa saja terjadi antara lain. Itu ada 4. Yang pertama, kemiringan ke atas. Bentuk kurva ini menunjukkan bahwa hasil jangka panjang lebih tinggi daripada hasil jangka pendek. Yang kedua, kemiringan ke bawah. Untuk kurva ini menunjukkan bahwa hasil jangka pendek lebih tinggi daripada hasil jangka panjang. Yang ketiga, flat.
atau datar. Yang keempat, bentuk kurva ini sangat sedikit variasi antara lain jangka pendek dan jangka panjang. Baik, itulah tadi pembacaan materi dari para pemateri, dan sebelum saya mengakhiri materi hari ini, saya akan membacakan kesimpulan. Alokasi modal adalah proses distribusi sumber daya keuangan perusahaan. Hal ini lebih umum terjadi di perusahaan sektor keuangan daripada sektor real. Alokasi modal ini juga mungkin terkait dengan unit investasi dan sering digunakan sebagai dasar perhitungan nilai pemegang. Alokasi aset merupakan teknik investasi portofolio yang bertujuan untuk menyeimbangkan resiko dan menciptakan diversifikasi dengan membagi aset dan antara kategori utama seperti uang tunai, obligasi, saham, real estate, dan turunannya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.